Selamat pagi pengunjung virtual Herbal Jamu Expo. Lantip Waspodo mengucapkan selamat datang di Marifood. Sebentar lagi kita akan melakukan webinar dengan judul Herbal Lineal yang akan dipandu oleh moderator kita Profesor Budi Widianarko, Guru Besar Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Haryanto Halim, CEO Marifood. Baik, untuk mempercepat waktu, mari kita mulai. Ya, selamat pagi peserta webinar Herbal Lineal. Bersama saya pagi ini Pak Haryanto Halim, CEO Marifood. Saya juga agak bertanya-tanya kalau herbal produknya, nama perusahaannya Mari. Ya, Mari itu dalam bahasa Jawa artinya sembuh. Jadi tampaknya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi Marifood memang ternyata juga sekarang sedang memproduksi produk-produk herbal. Kemudian ada satu lagi yang menarik, kenapa milenial? Ya, saya pernah membaca salah satu tulisan dikatakan begini bahwa kesehatan itu adalah kekayaan baru untuk milenial. Jadi health is the new wealth for millennials, ya Pak Haryanto. Jadi kelihatannya timingnya pas. Kemudian ketidakpastian masa COVID ini, misalnya COVID-19, pandemi ini, semakin meyakinkan kita bahwa ketika kepastian, entah itu dalam bentuk obat-obatan kimia atau vaksin, belum ada, ternyata masyarakat, tidak hanya di Indonesia, mencoba kembali ke produk-produk herbal. Dan ini dibuktikan juga bahwa di kalangan milenial ternyata bukan hanya di sini, paling tidak saya baca ada di Amerika Serikat dan di Cina, konsumsi produk-produk herbal juga meningkat. Nah, saya nanti ingin mengeksplor lebih jauh nih dari Pak Haryanto ini. Pertama mungkin gini Pak Haryanto, selamat pagi. Kira-kira minat untuk masuk ke bisnis herbal ini apa Pak? Apakah, ya maaf ya, apakah sekedar karena ini ada saat COVID atau sebenarnya punya sejarah yang jauh lebih panjang? Silakan Pak. Oh ya, ini harus gantian copot ya. Iya, betul. Terima kasih Prof. Ini terus terang saya senang sekali webinar hari ini karena tombol kangen ini. Sudah lama nggak jumpa, ini sobat saya sejak tahun 90-an ini ya. Betul. Di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Jadi, nah kalau ngomong soal sejarah ini juga sebenarnya untuk herbal ini juga sudah cukup panjang. Kami awalnya memang perusahaan yang memproduksi produk pangan yang untuk lebih fun, tapi sejak beberapa tahun terakhir, mungkin 5 tahun terakhir, kami juga mulai melihat tren ke arah kesehatan menjadi sebuah tren yang kelihatannya sudah tidak bisa diabaikan. Jadi kita sudah punya produk yang berbasis seperti rempah-rempah jahe dan lain-lain, kemudian juga ada produk yang nasi sehat, multigrain, dan sebenarnya konsep yang produk minuman yang terakhir kami konsep 2-3 tahun yang lalu sebenarnya berdasar temulawak sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah cukup lama. Bukan lah kebetulan kok pandemi gitu aja itu ya delalah. Kalau dari perspektif Pak Haryanto ya, sebenarnya kaitan langsungnya apa ya antara kelompok milenial dan produk herbal ya. Meskipun tadi saya di awal mengatakan bahwa di beberapa negara kelihatan ada tren itu. Bahkan semangat untuk meminum teh kesehatan itu sekarang sangat tinggi. Itu yang saya baca juga di Amerika Serikat itu malah pada kalangan milenial dan termasuk generasi Z sebenarnya. Mereka-mereka yang lahir 97 sampai sekarang. Kira-kira kalau dari perspektif ini yang saya tahu nih Pak Haryanto ini selain industriawan pangan juga punya latar belakang di food science ya. Kira-kira sambungan langsungnya apa Pak? Kok ini bisa, wah ini produk ini untuk milenial memang bahkan nanti di luar pandemi pun akan menarik gitu, ya, kombinasinya. Ya yang mungkin kalau yang di luar memang saya juga melihat bahwa rempah-rempah atau herbal dari Indonesia memang sedang menjadi sebuah perhatian, bahkan di negara Jepang dan Korea juga
seperti kunyit dan temulawak itu sekarang menjadi suplemen yang cukup digemari. Tapi memang mungkin ini tren global, jadi sebenarnya mereka suka yang tidak ada di tempatnya sebenarnya. Jadi yang di Amerika mungkin dan di Eropa, wah ini karena mereka nggak bisa nanam rempah-rempah dan herbalnya, mereka suka yang berasal dari luar. Masalahnya di Indonesia malah menjadi sebuah tantangan, karena kita sudah dikepung dengan herbal dan jamu itu sudah sejak dari dulu. Jadi paling gampang ginilah, mungkin kalau ditanya, sudah pernah ke Danau Toba? Belum. Karena sudah terlalu dekat lah, anytime we can go. Lah, ternyata tapi ini saya melihat khusus untuk rempah herbal temulawak ini, kesempatan yang bagus di masa pandemi ini juga untuk dimunculkan. Karena apa? Ini herbal asli Indonesia dan khasiatnya banyak sekali dan tidak dikenal. Lah, saya pengen ngangkat ini karena ini sesuatu yang menarik dan secara konsep produk sebenarnya untuk milenial menjadi sebuah hal yang menarik juga karena nggak banyak yang tahu sebenarnya. Jadi ini sebuah tantangan bagi saya. Terus terang, milenial jelas menjadi sebuah target utama untuk kami untuk mengedukasi. Tapi sebenarnya kita juga melihat bahwa ini produk yang punya potensi untuk diangkat sebagai produk dari Indonesia itu sendiri. Ya, selain tentu saja ceruk pasar ya Pak ya, karena milenial itu paling lebar dalam segmen populasi kita. Bagi para peserta webinar, ini ada kesempatan sebenarnya juga untuk menyampaikan pertanyaan melalui chatroom ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, langsung saja kirim ke chatroom, nanti Pak Arianto akan dengan senang hati menjawabnya. Jadi saya ingin konfirmasi ini Pak. Jadi yang Anda produksi itu sebenarnya produk minuman herbal ya, jadi bukan jamu ya? Iya, produk minuman herbal. Itu yang kita ternyata menyadari mungkin ini ironis, tapi ini kenyataan yang tidak juga bisa harus kita terima. Anak milenial nggak bisa minum jamu. Ini yang ironis, tapi harus kita terima. Makanya ini sebuah tantangan bagaimana gini. Temulawak terutama, ini produk kami yang sedang kita launch ini, yaitu tadi saya katakan potensinya luar biasa sekali. Hampir seperti ginseng di Korea lah. Artinya ginseng itu, wah kalau ingat ginseng pasti ingat Korea. Lah saya pengennya kalau dengar temulawak harus ingat Indonesia. Sebenarnya sampai ke arah itulah. Bagaimana itu nanti bisa dimasukkan ke dalam dunia milenial itu. Kalau yang saya banyak baca di luar Pak ya, mereka itu kan membuat infusion ya, teh dicampur gitu. Salah satunya itu disebut turmeric. Apakah turmeric dalam konteks ini adalah temulawak itu? Turmeric itu kunyit. Malah kunyit ya? Kunyit. Ya. Tetapi ini kan Javanese turmeric kalau nggak salah. Jadi ada kekhawatiran saya, jangan-jangan memang bukan kekhawatiran ya, optimisme juga mungkin temulawak mungkin karena secara secara sejarah produk temulawak itu kan memang untuk minuman. Ya. Dulu zaman kita kecil kan ada minuman namanya sari temulawak dan seterusnya. Ada sodanya itu. Maksud saya berarti sebenarnya memang secara cita rasa mungkin memang bisa diterima ya sebenarnya. Bisa. Nah, saya pertanyaan berikutnya Pak, dari sisi inovasi produk ya, apa bedanya katakanlah produk Anda ini ekstrak temulawak Herbalize ini dengan katakan powder drink biasa itu, dari sisi inovasinya perbedaannya di mana? Mungkin ini penting untuk calon katakanlah pembeli atau distributor ya, atau agen-agen nanti ikut memasarkan produk ini, bedanya apa dengan calon konsumen? Ya, calon konsumen. Ya, kalau tadi saya mungkin memperjelas lagi, tadi di Herbalize ini jelas tidak hanya temulawak, tapi memang ada kunyitnya. Jadi kita memang melihat kombinasi temulawak dan kunyit ini mempunyai efek yang bisa sinergistik lah secara manfaat. Dan memang produk ini memang kita arahkan kepada milenial dengan cita rasa yang sangat berbeda sekali. Artinya jamu itu biasanya kan dari bau, dari rasa sudah nggak enak. Tapi tetap ada yang kita pertahankan, yaitu kalau kita lihat masih ada endapannya. Karena ini ekstrak dari temulawak dan kunyit yang masih ada di dalamnya. Dan kita melihatnya secara praktis dan jelas cita rasa itu sangat penting sekali. Milenial itu sebenarnya mereka sangat istilahnya kan sekarang juga global tapi lokal. Nah ini juga kita melihat ini kesempatan. Sekarang kopi aja dicampur cendol, kopi dicampur kolak. Nah jadi saya kok optimis bahwa
temulawak meskipun gini, beberapa orang, wah itu kan produk apa orang kampung gitu. Kita ya sampai nggak apa-apa lah orang kampung, yang penting nggak kampungan. Ya. Artinya, dan orang anak-anak milenial ini suka hal-hal yang demikian. Dan makanya dari brand segi nama kita pun juga nggak terlalu terlalu tradisional, kita pakai Herbal Ice. Kemudian dari endorsernya juga sudah yang cukup dikenal dan cukup intelek dan milenial. Jadi itu pendekatannya. Ini ya, Deddy Corbuzier ya? Iya, Deddy Corbuzier. Tapi gini Pak, beberapa laporan market research ya, katakanlah sejak 98 sampai 2018 sampai 2020-an, itu memang menegaskan bahwa kelompok milenial itu memang lebih sadar kesehatan. Itu terbaca nggak dari respon katakanlah pasar terhadap produk Anda ini Pak Har? Sebenarnya gini, menurut saya ada paradoks sebenarnya. Mereka sadar kesehatan, tapi pengennya enak itu harus diakui loh. Artinya minuman boba itu laku oleh milenial, padahal kadar gulanya sedemikian tinggi. Betul. Mereka juga, dan terus makanan-makanan beberapa itu saya lihat, wah ini sebenarnya high carbohydrate ya dimakan. Jadi mereka sadar, aware, tapi pada saat bersentuhan dengan pangan itu sendiri harus enak itu pasti loh. Berarti dalam konteks ini Pak, responsible food industry itu kira-kira goal dari Pak Haryanto ya Pak dalam mengembangkan produk ini. Tadi dalam pengertian tadi mereka senang kesehatan tapi paradoks suka makanan-makanan katakanlah yang relatif bergula atau energi kontennya tinggi. Ada nggak perspektif ini responsible industry dalam konteks Pak Haryanto mengembangkan ini? Kalau saya melihat bahwa jelas untuk mengenalkan produk semacam ini ternyata gini, saya tuh agak juga rodok kaget, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ada resistensi ternyata, yaitu tadi, wah ini jamu, wah ini herbal, sudah ada resistensinya. Tapi semakin saya melihat itu, saya merasa bahwa, ya kalau bagian dari saya adalah mengedukasi sebenarnya, bahwa ini herbal dari Indonesia, bahkan saya nggak cuman yang keluar, yang ke dalamnya pun harus saya edukasi dong, salesman saya, ini kalau herbal es dengan ekstrak temulawak yang khas tanaman Indonesia bisa dikenal di Indonesia. Ini kamu tidak usah tidak usah sampai berjuangnya bambu runcing, ini aja sudah bagus sekali. Berarti itu alasan ya di packagingnya itu gambar pertama ya rimpangnya itu ya. Iya, rimpangnya itu. Memperkenalkan itu menarik. Pak saya coba dulu Pak ya. Oh iya. Wah ini sambil diadu-adu. Iya saya coba dulu minumannya ini kira-kira. Saya ya tak ngicipi. Mencerminkan tadi ya. Ya menurut saya sih enak, mudah-mudahan bukan faktor generasi ya. Bagi saya sih oke ya, pasti bisa diterima. Kalau dari saya masih ingin mengejar lagi Pak dari situ, ketika dibandingkan dengan minuman serbuk lah, powder drink. Gulanya gimana Pak? Perbandingan gula dan seterusnya. Oh, kalau perbandingan gulanya kita sekitar mungkin separuh lah. Kalau ini ada rasa sedikit kecut ini, masam itu ada ya? Kecut, masam, kemudian juga ada vitamin C-nya. Ada vitamin C-nya. Menarik juga. Kalau Pak Haryanto memproyeksikan kira-kira pasar mana Pak yang akan merespon ini dengan baik? Pasarnya adalah pasar dari segi wilayah ya, saya kira wilayah. Oh, ternyata kita melihat bahwa dari Jawa itu Jawa Timur dulu. Jawa Timur itu temulawak ternyata masih cukup kuat daripada Jawa Tengah, dan Jawa Barat malah ternyata agak aneh. Saya agak mungkin zaman Mojopahit sudah minum temulawak. Jawa Tengah sendiri Pak gimana? Jawa Tengah ada wilayah-wilayah tertentu yang sudah masih cukup kuat temulawaknya. Tapi ya itu yang kita hadapi adalah persepsi milenial soal herbal sama dengan jamu. Nah itu yang menurut saya butuh edukasi. Itu di kemasannya itu ada logo jamu nggak? Artinya nggak ada. Oh jadi tidak registrasinya tidak ke arah sana kan pangan yang membuat Marifood. Jadi betul nih. Produk berikutnya apa Pak? Yang artinya dalam line
Herbalize ini apakah akan masuk berbagai macam yang baru-baru gitu? Bisa, tapi ini beresi satu dulu. Bisa, Indonesia banyak, ada sereh bisa digarap, ada rosella bisa digarap. Jadi sebenarnya lainnya masih cukup banyak. Kalau bicara itu Pak ya, di industri kuliner, katakanlah bisnis kuliner itu yang namanya lemongrass kan Pak, diterima gitu. Nah itu ketika masuk dalam produk-produk katakan package ini ya, semacam package beverage ini, ada keraguan enggak dari Pak Haryanto ketika dia diubah jadi serbuk atau sebenarnya untuk lemongrass itu untuk di minuman sudah banyak kok. Bahkan ada namanya di salah satu restoran di sana serenada, artinya sereh dan lemon itu diterima atau diterima sebagai, maksud saya yang fresh prepared. Tapi ketika menjadi produk yang dalam kemasan yang bisa dikatakanlah harus diseduh sendiri gitu, sudah banyak belum itu? Belum banyak. Tapi saya melihat gini, kayak yang tadi saya kembali, bahwa konsumen itu asal enak dia nggak masalah. Sebenarnya itu menjadi faktor yang sangat penting sekali. Karena Pak Haryanto sendiri kan juga Marifood ya, ini kan punya produk itu juga yang dalam versi tradisional itu. Maksud saya transisinya ke produk yang lebih tadi yang lebih ramah terhadap milenial itu langkahnya gimana itu Pak Haryanto? Kami memang berjalan paralel sekarang. Jadi sekarang kami jalannya begini. Kita istilahnya fun and healthy. Jadi dua-duanya kita jalankan. Karena nggak mungkin, karena yang untuk healthy ini butuh waktu loh, mungkin 10 tahun loh ke depan. Nggak bisa dalam waktu pendek ini, nggak bisa. Maksudnya termasuk produk terakhir Herbalize? Kalau Herbalize mungkin bisa lebih cepat. Tapi kita merintis seperti yang biji-bijian untuk beras itu cukup lama. Karena ada faktor edukasi ya Pak ya? Edukasi itu. Ini pertanyaan yang sering muncul di benak saya itu begini, kira-kira milenial itu responnya terhadap jahe itu gimana sih? Rasa jahe yang kelihatan kesannya kan vintage, cocoknya untuk orang-orang tua, pada musim hujan begini orang-orang tua bikin serbat, bikin. Kalau jahe, bagaimana memperkenalkan kalau itu? Kalau jahe memang tantangannya agak susah. Kenapa? Karena jahe harus diminum panas. Tapi kalau temulawak itu sudah biasa diminum dingin. Dan milenial itu akrab dengan minuman dingin. Tapi temulawak sendiri itu kalau kita bilang ini sebagai revitalisasi ya, ada kesenjangan waktu agak lebar loh sebenarnya. Mungkin sekitar 30 tahunan Pak. Wah mungkin lebih. Artinya pada 30 tahun yang lalu kita masih menjumpai itu minuman temulawak itu. Meskipun bentuknya bukan serbuk ya. Tapi tiba-tiba Anda perkenalkan lagi itu, inspirasinya dari mana ini? Inspirasinya? Ya itu, kecil dulu saya suka minum temulawak. Dan juga namanya buat saya menggelitik terus terang. Nama temulawak itu buat saya indah gitu loh. Jawa tapi ada. Sempat mencari the real meaningnya nggak? Nggak pernah, atau pernah? Belum. Saya justru ini baru muncul ya diskusi ini. Kenapa temulawak itu rasanya kan? Ya, kalau temu itu semua yang urusannya dengan ini ya pon-pon obat ya. Temu giring dan seterusnya. Tapi lawak di sini ini pengertiannya tentu wah ini menarik ini. Jadi etimologinya harus dan yang saya suka tadi bahwa ini dianggap memang tanaman asli Indonesia. Kalau seingat saya ini Japanese turmeric ya. Makanya dan buat saya ini kalau mau ngomong agak heroik sedikit ya kebanggaan dong kalau bisa ngangkat sampai, kalau yang tadi saya katakan kalau di Korea ginseng, kalau di sini ya temulawak. Saya kira pasti ya sebagai stakeholder ya saya juga akan sangat mendukung Pak. Jadi itu memang kalau kita lihat di Korea itu menggarap ginseng itu habis-habisan ya. Kombinasi mulai dari sektor ya mungkin ada mulai dari food service-nya, ada kesehatan, pariwisata, bisnis ya bisa jadi yang namanya orang jual ginseng itu bentuknya macam-macam mulai dari paling murah sampai yang paling tinggi. Yang serbuk pun ya ada. Betul. Sampai manisan ya ada. Bahkan untuk mengkado orang-orang yang katakanlah saking bingungnya yang paling mahal malah temulawak, bukan yang lain. Ginseng. Ginseng. Wah ini saya sudah termakan. Saya terkena insinuasi ini temulawak. Tapi saya secara pribadi ya,
maupun dari sisi profesi pekerjaan saya ini menarik. Saya kira itu sesuatu yang perlu didukung lah. Tinggal Pak Haryanto mudah-mudahan jangan berhenti di Herbalife, ini mesti dorong sampai ke risetnya. Ini yang menarik, ya bukan menarik, ini yang ternyata kita menyadari sebagai marketing juga, makin sekarang dengan adanya media sosial makin susah untuk mengenalkan produk. Ini paradox of plenty. Paradox ya. Masukkan nama itu jadi susah karena rebutan sama yang open PO itu. Ya. Dan kadang-kadang ini kritik sedikit ya, yang open PO itu kadang-kadang lebih melihat dari sisi appearance, bentuknya, kemudian kadang-kadang kontennya, isinya itu beda. Tidak terlalu isinya tidak terlalu tadi Pak, tidak terlalu ke arah yang aman, yang secara gizi seimbang. Itu masalah itu sebenarnya. Gitu ya. Iya, tetapi ya, makanya ini pengimbangnya ini. Jangan-jangan saya khawatirnya begini. Kawan-kawan milenial ini tingkat konsumsi makan yang lain santai, nanti kita selesaikan dengan herbal misalnya gitu. Jadi semacam itu kelihatannya tren di mana-mana. Jadi kita makan dulu secara bebas dan merdeka ya, kemudian baru lah ini cure-nya. Di Amerika kan sama. Makannya pizza, spaghetti, minumnya diet. Ya, tapi minimal kalau ini beyond diet, tanpa diet. menyebut merek ya, ini beyond diet sebenarnya. Dan saya sih berharap sebenarnya kesadaran ini artinya pada saat nanti kita melakukan marketing sebenarnya edukasi juga sebenarnya. Pak, sekarang untuk yang katakanlah bukan lagi post pre-milenial kayak generasi X, Y, baby boomers, bahkan saya itu baby boomers tahun terakhir. Kalau dalam kategori saya itu, ya baby boomers kan? Iya tahun terakhir ya. Nah, ada nggak nanti memunculkan produk dengan opsi yang lebih tadi katakanlah lebih ke arah diet atau healthy untuk ini? Misalnya ada kira-kira ini perspektif katakanlah orang awam melihat wah kalau bisa dibuat ini menarik, tapi jangan-jangan secara marketing beda mungkin Pak. Kalau jujur kalau di Indonesia ini sekarang paling gampang kalau diet itu sugar free lah sekarang ini. Itu masih susah ternyata di Indonesia. Problemnya apa? Apakah sweetness? Kalau saya sebagai konsumen memang merasa it has different sweetness. Ya, sweetnessnya beda memang. Jadi sweetness kemudian sweet itu ternyata sweetness itu bukan sekedar rasa manis. Dan memang ada kayak flavor tertentu yang dia menambah body juga di rasanya juga. Dan karena sih sejak kecil. Tapi memang kalau kita mendadak ke Eropa, kemarin saya sempat pameran di Belanda 2-3 tahun yang lalu, saya jualan yang serbat yang ada gulanya, begitu ada gulanya mereka nggak mau. Mereka maunya cuman jahitak tanpa gula. Ekstrim, saya sampai waduh, gula itu mendadak kayak apa ya, sesuatu yang sangat dijauhi sekali. Dan di Indonesia mungkin butuh waktu lagi lah. Opsi itu masih terlalu lama ya Pak, menurut Bapak? Sudah ada demand, tapi kita lihat sendiri lah di pasar itu yang kopi, yang teh belum bisa terlalu besar memang. Berarti lag tadi ya, ada kesenjangan waktu antara tren milenial global kayaknya ya. Kalau kita baca market research ya, baca laporan tahunan itu kan kesannya sekarang itu mereka benar-benar ke arah kesehatan. Makanya begitu saya diundang untuk masuk talk show ini pas banget nih kelihatannya secara internasional. Tapi ternyata seperti itu Pak. Tapi perbincangan saya Pak ya, dengan mahasiswa yang relatif ini kan lahir tahun 2000-an Pak, yang baru masuk sekarang, memang agak berbeda Pak. Jadi terutama generasi Z, mudah-mudahan kita punya optimisme. Bedanya gimana? Ini penting loh, ini marketing insight. Jadi mereka itu dari perbincangan intens ya, karena saya kebetulan melakukan penelitian tentang satu aspek dari pangan. Mereka itu intinya mereka ini orang-orang yang berani spend lebih banyak untuk katakanlah experience, bukan hanya experience tapi untuk hal-hal yang pemihakan terhadap persoalan lingkungan, misalnya climate change. Itu kalau itu embedded di produk, mereka akan rela jauh lebih berani dari generasi generasi kita. Kesehatan sama. Jadi kesehatan dan lingkungan itu kayaknya sudah diadopsi. Ya, ini jangan-jangan kita harus menaruh harapan yang lebih ini Pak Haryanto, lebih positif ke generasi yang post milenial malah mungkin yang post milenial betul. Ya mungkin
Kalau gini Pak, kaitannya dengan saluran pemasarannya gimana sekarang ini? Sudah. Ya, ini sebenarnya kita sudah menyalurkan lewat jalur distribusi kita dan lewat online juga sebenarnya. Dan untung ada platform online sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau cari di mana ya sudah cari di... Itu gimana kalau boleh melihat proporsinya gitu yang online sudah lumayan sukses Pak? Online itu masih kecil. Online itu bisa bagus kalau untuk produk-produk fashion pasti, elektronik. Betul. Dan kalau untuk produk yang memang limited edition, itu bisa. Jadi kita pernah launch produk yang belum kita jual ke modern trade maupun general trade, bisa jalan di online. Ya, tapi kalau begitu sudah ada modern trade, nggak bisa. Tapi katakanlah kalau jaringan-jaringan convenience store ini sudah masuk semua? Kita sudah masuk juga. Semua pemain besar itu ya, dua-duanya? Kalau semua belum, tapi kalau yang di general trade kita sudah jalan. Kalau ini minimarket? Ada beberapa juga. Tapi ya ini makanya untuk distribusi itu sekarang juga chicken and egg toh, telur dan ayam toh. Orang akan bilang, lah ada yang minta enggak, ada yang tanya enggak. Itu juga makanya kita harus jalan bareng. Misalnya kita juga dulu tanya cuman sudah iklan belum? Oh sudah iklan. Lah terus aku kok enggak nonton? Ternyata nontonnya YouTube lah. Ternyata nggak diiklankan di YouTube. Nah ini iklan di YouTube. Ada ya. ada. Saya pernah nonton sih. Iya, tapi gini, masalahnya gini, yang tadi saya katakan dengan adanya medsos itu mendadak semuanya berubah untuk marketing communication. Dulu kalau cuma ada 3 channel TV enak, terfokus. Betul. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Meskipun kadang-kadang terlalu random Pak ya. Iklan ini kadang-kadang terlalu random. Ya. Pak, ternyata sudah ada pertanyaan nih. Ya. Ini kayak kembali ke laptop itu ya. Ini harus baca. Wah, ini menarik nih. Ada beberapa pertanyaan Pak dari Metasari. Terima kasih Metasari. 1. Untuk Herbalize ini target marketnya adalah milenial ya Pak, pertanyaan gitu. Kemudian yang kedua, apakah untuk Herbalize ini aktif ingredient dihitung di end product? Apakah ada aktif ingredient yang dihitung di end product? Yang saya tahu bahwa di temulawak ada aktif konten yaitu kurkumin. Apakah dicek kurkuminnya dan kira-kira berapa ppm atau persen? Mungkin pertanyaan tentang konten ini Pak. Silakan Pak. 2 itu. Oke, tadi yang pertama apa? Pertama, apakah memang khusus segmented untuk milenial? Kalau sebenarnya Herbalize ini lebih ya milenial pasti, tapi juga orang-orang yang aktif bekerja sebenarnya. Jadi memang kita melihat orang-orang yang aktif bekerja, maka di iklan kita pun ya ditunjukkan misalnya yang ojol misalnya, yang mereka harus nembus panas dan hujan untuk daya tahan, dan kita sudah cek memang referensinya meskipun bukan riset tapi kita cek memang secara fungsi sudah memang bagus. Dan kan kita juga tahu Pak Presiden juga minum temulawak. Ya toh, referensinya itu sudah. Termasuk ini ya endorsement yang nggak main-main ya sebenarnya ya. Indirect lah. Tapi kita lihat luar biasa sekali dan terbukti tidak sakit. Terus yang kedua ini kalau untuk bikin saya semangat minum lagi nih. Saya tahu bisa jadi presiden. Saya juga siapa tahu jadi wakil. Ada sepet-sepetnya, ada pahit-pahitnya dikit lah, gitu. Sepet-sepetnya temulawak masih ada. Kita itu malah gini, kalau tadi ditanya, kita memang belum sampai ke spesifik, sampai ke ekstraknya, kemudian kurkuminnya enggak. Sebab gini, kita memang waktu itu mencoba-coba. Kita beli yang ekstrak yang sudah dimurnikan, tapi ternyata waktu dimasukkan, segala sensori atributnya hilang semua. Jadi kita bilang, wah ini kita bisa masalah ini, kita nggak bisa ngomong ada. Akhirnya kita beli temulawak yang kering, kemudian kita proses, kita giling sampai halus, kita keringkan, kita yakin kan masih ada kurkuminnya di dalam. Dan segala atributnya yang sepet-sepet itu muncul semua. Itu. Memang ini dalam range produk ya. Memang menarik ya, antara herbal drink
dengan yang namanya functional drink, dengan namanya suplemen ya, drink, ini memang beda. Dan ini kelihatannya memang lebih ke induknya lebih ke jamu sebenarnya, iya kan? Lebih ke jamu, ini masih dalam bentuk komposit masuk ini. Nah, jangan-jangan itu kekuatan produk Indonesia malah. Iya kan, sebagai kekuatan produk dan sekarang kita. Ini di Eropa pun, di Amerika saya sudah mulai baca tren, mereka kalau minuman pengennya ya lihat ada endapannya. Bukan yang bening loh sekarang. Dan ada satu publikasi ilmiah, itu memang menunjukkan begini Pak Jazri, kalau dia masih dalam bentuk komposit begitu, jadi dari rimpang kemudian katakanlah tidak ada ekstrak murni, tinggal kurkumin, jadi sejumlah bahan aktif itu kalau bercampur itu sinergi memang, dan itu secara ilmiah sudah ada yang buktikan memang. Jadi, malahan gitu. Jadi ini kayak dulunya kan orang selalu bicara kalau bisa ada bahan, dicari bahan aktifnya, bahan aktif dimurnikan. Jadi cara berpikirnya memang masih kartesian. Gitu. Nah ini ketika berpikirnya mulai ekologis, holistik, ternyata loh kok bener ternyata. Jadi jumlah 2 tambah 2 itu bukan 4, bisa 7. Gitu. Ini yang saya kira menarik. Dan kalau kita ini kembali lagi ya memihak pada produk Indonesia, kita akan bicara malah melawan yang dimurnikan itu. Betul, mestinya. Karena ini saya bisa beli suplai dari petani loh. Bisa langsung bisa, ya? Bisa. Kalau nanti banyak loh ya. Ini sementara kan kita masih beli yang jumlahnya belum. Tapi kalau sudah banyak kita bisa. Menarik. Iya. Dan ada atribut lain yang tadi saya katakan yang, waduh kalau enggak ada sepet-sepetnya, enggak kayak minum temulawak nanti. Itu jadi kayak ya karena ekstrak mungkin rasanya malah netral ya. Netral. Kalau ini Pak, dari sisi konsumen ya, ini bertanya misalnya, ada nggak rencana atau gagasan gimana kalau ditandemkan misalnya dengan produk-produk ini Pak, fast food chains, entah itu lokal, entah itu, ini menarik loh mungkin Pak. Oh ini apa loh ini? Ya, kalau Anda ketemu marketingnya. misalnya kita kan punya banyak pemain-pemain sekarang baru ya dalam fast food chains. Iya. Either fried chicken atau yang lain. Lah kenapa? Saya ya. Kalau bisa ditandemkan. Bisa. Memberi opsi tadi yang Anda mengatakan, wah cuman gula sama ditulis diet aja kok dibeli. Itu rasa yang sudah dikenalkan dari sejak dulu juga kan. Iya. Tapi kan tetap baru itu pendatang dari tempat lain. Kalau ada temulawak sebagai opsi pilihan. Dan ini saya lihat kalau di Taiwan tuh lumayan dalam tanda petik ya, lumayan konsisten tuh mereka. Hampir selalu ada loh. Oh iya. Pilihan minuman teh yang model-model apa? lokal teh lokal itu kan ditandemkan dengan food service tuh, dengan fast food. Mungkin kalau bisa itu salah satu ya nggak tahu itu saran atau apa ini. Bisa. Ya. Karena itu saya sendiri kalau minum Herbalize kalau habis makan yang berdosa sate kambing, gorengan. Kasih ini ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari M Budi Indianto. Ya. Selamat pagi Pak Har. Menarik. Bagaimana Herbalize ini jika dibandingkan dengan sari temulawak asli atau minuman temulawak yang tradisional biasa? Anda punya juga ya produk yang temulawak yang tradisional, produk itu? Enggak punya. Adanya yang tadi ya, serbat. Jahe dan serai ya? Serai ada. Serai. Juga ada. Juga ada. Nah ini pertanyaannya kira-kira secara ya mungkin maksudnya khasiat nih ini. Kalau khasiat bang ini sama-sama dari temulawak asli, wujudnya ada. Tinggal memang nggak tahu kalau yang bikin dia kental sekali dan sekali. Tapi jelas ini jauh lebih praktis, lebih gampang dan lebih bisa konsisten. Saya tuh dulu ya suka meresi temulawak dan serai. Lama-lama ya malas. Memang ada periode euforia, tapi setelah itu turun sendiri. Kalau dari sisi ini dosis sempat dibandingkan enggak? Secara dosis belum. Jadi misalnya konsentrasinya yang di tradisional itu berapa? Kemudian dihitung sampai ke kalau yang di tradisional per 100 mili atau 200 mili. Tradisional yang mana? Sebab kalau yang botolan, ada yang beredar di pasar di botolan, sirup temulawak. Yang ada sodanya. Menurut saya ini jauh lebih tinggi. Oke. Jauh lebih tinggi. Mungkin pengertian tradisional ini adalah
Kalau jamu temulawak yang dijual katakanlah oleh ibu-ibu penjual jamu itu. Nah, itu kan ya, untuk per gelasnya itu kira-kira itu pasti lebih kental, tapi saya yakin itu tidak bisa diterima milenial. Itu bargaining memang itu bargaining. Yeah. Kalau dibikin sekental itu, milenial nggak akan terima. Nah, sebaliknya ini pasti yang bertanya kan bukan milenial. Bukan milenial, nih. Tapi kita sudah cek di kalangan yang golongan kita baby boomers ini, rasanya masih bisa, lumayan temulawak masih kroso. Ya, ini karena moderatornya dosen ya, terus saya berpikir gini, nah, kalau gitu kan mungkin sekali lagi kembali ke tadi, mungkin ada opsi itu Pak, opsi Herbalize untuk senior atau apa yang katakanlah mungkin lebih pekat, less sugar, bisa nanti. Atau gulanya dipisah, macam-macam pilihan-pilihan itu saya kira menarik. Mudah-mudahan ya tentu dengan syarat produk ini diterima dengan luas juga. Dan tapi ini juga sebuah pesan yang penting karena ya supaya enak memang dia nggak bisa sepekat biasa, maka yang penting minumnya rutin lah. Gini Pak Har selama ini kan punya produk ini ya, minuman serbuk ya. Untuk Herbalize ini apakah memang ada semacam apa ya, passion yang beda? Saya pengen tahu itu. Apakah ada passion yang nemu passion baru nih di sini? Gini, dua-duanya. Jadi sebenarnya gini, saya juga pengen naik kelas istilahnya. Wah ini minuman saya anak-anak, saya juga pengen bikin minuman yang untuk orang dewasa. Itu satu juga. Juga harga jualnya lebih tinggi juga untuk apa? Berarti untuk cash flow lebih bagus ya kan? Itu bisnis lah ya. Yang ketiga tadi kembali lagi, saya jujur terus terang, yang semua kesehatan yang tadi saya katakan ada serbat, ada yang nasi kongbab tadi, itu kan bahannya hampir semua berasal dari Indonesia. Betul. Jadi memang saya mulai mencari, kalau ada sourcingnya yang dari Indonesia adalah, saya nemu temulawak ini senang sekali, karena Indonesia sumber temulawak terbaik di dunia malah. Iya. Wah ini pertanyaannya makin banyak Pak. Jadi mengurangi tugas moderator. Bagus. Jadi ini dari Pak Dian Kurnianto ini bertanya, boleh bertanya Pak, apakah aman ya, mengkonsumsi Herbalize dalam periode lama dan setiap hari? Karena setahu saya temulawak jika dikonsumsi berlebih dalam jangka waktu lama akan menimbulkan rasa mual dan iritasi perut. Itu yang pertama itu dulu Pak, silakan Pak. Kalau saya sih memang tidak bisa semua orang dikebiau ya semua sama, tapi kita sendiri saya sendiri terutama sudah mencoba ini sendiri, selama ini juga nggak ada masalah. Saya cukup rutin mengkonsumsinya. Bahkan kalaupun ada referensi pun memang ada alergi, nggak usah temulawak lah, jahe aja orang ya ada yang alergi. Jadi kalau secara kalau saya lihat mungkin ini bisa masuknya di GRAS ya, generally recognized as safe sebenarnya. Jadi menurut saya ya aman-aman saja. Kalau nggak sampai yang berlebihan lah minumnya harus banyak sekali. Saya yakin yang asli pun kalau yang berlebihan juga akan berdampak juga. Ya itu di toksikologi itu ada ungkapan ngono ya ngono ning aja ngono itu. Jadi only dose determine toxicity. Kalau minum jus wortel berlebihan juga nanti juga terjadi kuning juga kan. Betul. Tapi mungkin begini, pertanyaan ini menarik juga kalau ditarik katakanlah untuk populasi umum ya, general population tuh kira-kira dengan serving size seperti ini kalau dikonsumsi rutin itu saya kira juga menarik Pak. Iya, menurut saya cukup aman kok. Makanya ini kan dosisnya nggak terlalu tinggi seperti yang kental jamu itu. Ini menjawab tadi saya. Ini menjawab tadi kalau kembali yang bentuk-bentuk yang masih di tradisional itu kan minumnya bisa sebulan sekali, kadang-kadang kalau pas sakit saja kadang-kadang tidak. Iya kan? Ini lebih maintenance sebenarnya. Ini kemudian bisa dilakukan secara rutin. Ya menarik lah. Karena kuncinya adalah bahwa di kadar yang tidak terlalu tinggi sebenarnya. Oke. Dan enak diminum. Nah itu enak itu karena syaratnya milenial, kalau nggak enak. Iya, betul. Dan saya kira itu bukan hanya milenial ya, memang tuntutan sekarang manusia seperti itu. Manusia itu hanya mau makan yang tidak enak kalau pas sakit. Iya. Ya yang paling ekstrim adalah restoran vegetarian kan. Semua makanannya seperti makanan yang bukan vegetarian dengan rasa yang juga sate kambing aja. Rasanya mirip, kalau perlu bentuknya mirip ya, isinya beda. Banyak gluten. Nah, itu saya kira manusiawi dan tidak salah gitu loh. Manusiawi karena ya untuk apa temuan-temuan
kuliner. Kalau untuk kesehatan nggak apa-apa, tapi untuk spiritual kok rada melenceng. Enggak, saya bicara dari sisi untuk apa orang Ya, melakukan betul. inovasi kuliner macam-macam kalau kemudian tidak Ya, diakomodasi, betul, ya kan? Ya ini siang Pak Budi dan Pak Rianto, Tio mau bertanya dulu tahun 2000-an ada temulawak di botol ukuran mungkin 200 sampai 300 ml kuning. Ini pasti lebih mudah dari kita. Kalau kita dulu 600 ml botol bir, masih ingat ya Pak ya. Dan saya suka beli, tapi rasanya sekarang tidak ada lagi di warung-warung. Apakah temulawak itu sama dengan Herbalize ini? Oh beda, Tanyanya. beda. Ini kalau yang saya tahu produk itu masih ada sih. Dan Iya. menurut saya ya Herbalize ini lebih terasa banget temulawaknya kan, kandungan temulawaknya lebih Iya. jelas sih. Karena kita Mungkin kalau panitia bisa membawa produknya lebih jelas ke sini menarik loh saya kira. mana produknya. Supaya tidak dibayangkan bentuknya dalam botol. Iya. Dalam botol sebenarnya. Jadi tapi secara mungkin maksud dari penanya Tio ini kira-kira kalau diminum itu efeknya sama lah atau manfaatnya gitu. Lebih baik sih ini. Lebih baik. Karena tadi ya, karena kadarnya sedikit lebih tinggi ya. Menurut saya, karena saya ngicipi kok yang dimaksud produknya itu buat saya kok temulawaknya hampir kurang tidak terasa. Ini bentuknya nanti juga Sasetnya coba. rentengan juga ya Pak? Rentengan, Masuknya. Oh. Kalau yang tradisional outlet itu nanti jadi ini juga enggak Pak? Satu Gimana? yang tradisional ini. outlet seperti ya warung-warung wedangan Iya, ini akan Iya. memudahkan Iya, para memudahkan. ini ya, para pedagang ya. Ini produknya jadi. Lah ini apalagi musim hujan gini ya cocok ini ya. Opsi angetnya ya, yang anget ya. Angetnya enak juga loh. Jadi yang kuning adalah Original. yang Ungu. ini rasa Anggur. Ya. Kenapa kok anggur Pak? Yang dipilih flavor anggur. Ya kita terus terang melihat tren minuman-minuman yang ada di pasar sebelumnya. Oh salah satunya rasa anggur itu disukai. Untuk kalangan yang terutama pekerja-pekerja aktif. Ini pertanyaan awam juga. Kalau jeruk nggak nyambung ya Pak? Secara flavor. Jeruk nyambung juga. Ini ada jeruknya dikit. Jadi memang rasanya jadi lebih seger lah. Terus ke depan akan ditambah variasi apa ini? Bisa tambahi rasa atau yang tadi dikatakan, oh mungkin temulawak tambahi serai sebenarnya. Kalau rasa larinya kemana selain yang natural, kemudian anggur? Wah, Kira-kira apa Pak? Itu nggak gampang loh. Kalau untuk herbal ternyata jauh lebih susah. Kita Karena terus terang, kombinasi itu ya? Iya, karena kombinasi itu. Ya lari-lari mungkin ya tadi serai, lemon bisa, lemon. Lemonnya lemon dikuatin. masuk, Ya, ya, lemon betul, masuk. betul. Jadi tidak semua buah bisa masuk di herbal memang. Iya. Karena kesannya gini maksud ini catatan saya, ini wah ini kalau anggur ini kesannya loncat deh. ada loncatan, ada quantum leap dulu. Oh, ini temulawak. Tapi dilihat perspektif inovasi kan malah menarik. Oh, ini radikal di loncatan. Tapi bukan cuma Anda aja loh Prof yang konsumen itu ya masih loh, kok anggur. sama. Ya. Ada loncatan apa ya? Ini dari sisi keluarga cita rasa. Ini keluarga yang agak jauh ini, Betul, kerabatnya agak jauh. Betul. Tapi saya beberapa suka sekali sih. Salah satunya kolega Anda di kampus. Yang hobi badmintonnya. Oh, senengnya yang anggur. Dia ngomong anggur. Dan ini memang betul loh. Habis olahraga minum ini ya. Ada tercep-tercep seperti itu ya. Wah, rasanya enak sekali. Wah, ini perlu dibuktikan nih ya. Tapi yang jelas ini satu cangkir sudah mau habis nih saya. Ya, berarti. Tapi syaratnya yang berat harus diaduk supaya merasakan serbuk-serbuk yang apa namanya melayang-layang. Waduh. Terus tagline-nya kok sehat itu istimewa itu gimana itu? Tagline Ya. kok nggak sehat tuh biasa saja gitu gimana? Supaya menjadi Pandemi bagian. loh, itu keluar saat pandemi ini sih. Saat pandemi ini memang sehat itu tadi kan becomes the asset and the wealth. Betul. Health is the new wealth. The new wealth. Itu sebenarnya nggak aneh loh. Di Tiongkok itu kan sudah ada peribahasa Cian Gang Ti. Artinya Sehat itu yang utama. Itu sejak zamannya tuh Mao Zedong itu.
Sekarang pakainya istimewa ya. Istimewa. Sehat. Wah, ini pertanyaannya makin jelas Pak. Artinya produk ini saya yakin nih kesadaran tuh makin tinggi Pak. Jadi ini ada Pak Pri ini bertanya, boleh diminum sejak usia berapa? Anak-anak boleh nggak? Nah, saya anak sih nggak masalah. Dia wong ini juga herbal semuanya. Tapi memang yang anak yang jadi masalah adalah biasanya doyan atau enggak itu aja. Kalau dia doyan menurut saya bagus. Apalagi sebenarnya terutama untuk anak yang mungkin butuh asupan untuk gizi yang lebih baik, karena ini juga bisa menambah nafsu makan juga. Tapi kalau lagi-lagi kembali ke heritage ya. Jadi produk evolution itu sebenarnya juga sudah pernah dan masih ada kan Pak sebenarnya. Dari produk jamu yang sedikit dimodifikasi menjadi suplemen anak kan sudah cukup bertahan gitu loh. Dengan entah itu segmennya sempit tapi bertahan. Betul. Mungkin ini peluang juga Pak sebenarnya. Betul, dan memang dulu sudah ada pabrik-pabrik jamu, dia berusaha masuk ke segmen anak, dibikin anak. Tapi kan kesan jamunya nggak bisa lepas sekali. Betul. Lah saya yang bikin bukan perusahaan jamu aja masih ada kesan jamu. Lah padahal jamu itu dengan anak itu agak dimusuhi. Nah, tapi kan kita membayangkan begini Kak, yang disebut milenial itu lahirnya 1981. Umur sudah 40-an, hampir 40. Iya. Pasti apa yang dipikirkan itu mau ditransfer ke anak-anaknya. Dan ini umur 40 kan sudah punya anak yang mungkin mulai dari baik yang kecil sudah mulai sampai SMA. Lulus SD, mungkin SMA bahkan. Jangan-jangan ini memang market Pak, bahwa masukkan anak sebagai bagian dari edukasi malah. Oh iya, kalau saya memang ini ada rencana nggak misalnya ini special kid edition? Oh bisa nantinya untuk anak-anak gitu kan? Khusus anak-anak dengan gambar yang mungkin tidak menakutkan. Betul. Atau rimpangnya dibentuk kayak kelinci, ini kayaknya udah kayak kelinci ya gambarnya. Ini menakutkan ya Bro? Enggak, untuk anak kecil. Untuk anak kecil ya? Enggak, tapi ini bentuknya udah kayak kelinci. Ini nggak sengaja sudah untuk pasar anak-anak juga. Mungkin bisa dikasih rasa stroberi begitu. Muncul ide-ide inovasi baru ya. Ini enaknya kalau ngobrol sama pengusaha industri ini begini. Baik Pak, ada lagi nih. Siang Pak, mau tanya, banyak yang bilang temulawak bikin nafsu makan tinggi. Ya ini menarik. Apakah minum Herbalife bisa bikin badan tambah gemuk? Karena biasanya kaum hawa takut gemuk lah. Ini tadi kita udah pindah segmen nih, mulai yang generasi X bahkan mungkin baby boomers, kemudian anak-anak itu sekarang bagaimana dengan perempuan? Ini nanti makannya pengen banyak, apalagi ditandem tadi ayam goreng. Wah, ini luar biasa. Gimana ini Pak? Ya kalau saya gini, sebenarnya orang yang nantinya mau mengkonsumsi Herbalife, saya melihat mereka sudah lebih sadar kesehatan. Artinya sadar kesehatan, mereka tidak hanya asupan masuk, tapi juga mereka sadar untuk exercise, untuk berolahraga juga. Jadi sebenarnya nggak masalah. Dan dengan adanya nafsu makan itu malah jadi penting, Prof. Makanan itu jadi enak kalau ada nafsunya. Ya kalau nggak ada nafsunya, eman-eman dong makanan. Ya kan? Iya, jadi sebenarnya ya itu mungkin dulu-dulu memang dimanfaatkan untuk itu, dan memang ada manfaatnya juga. Tapi bukannya terus kalau makan ini mendadak jadi bernafsu sekali, ya enggak. Ya ini waktunya sudah terus. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak ini, khususnya yang tadi, yang terakhir ini. Kalau teman-teman kaum hawa ini kan, kalau kemudian muncul pertanyaan gini, rekomendasinya berapa sih Pak seminggu boleh makan minum ini? Apakah sehari satu? Sehari satu aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu 3 kali ya? Nggak perlu. Kalau saran Bapak. Kalau saya minumnya, kalau panas diminum kapan? Sehari sekali. Kalau dingin kapan diminum? Kalau dingin habis olahraga. Oke. Habis makan sate kambing. Itu saya minumnya 2 saset loh. Jadi hubungannya olahraga dan sate kambing itu sama-sama berkeringat ya? Enggak, kalau sate kambing itu penuh dosa. Oh, rasa bersalah itu kita harus obati daripada dengan ginseng, dengan temulawak. Dengan temulawak. Ya. Kalau habis olahraga saya nggak tahu, saya merasakan sendiri sih. Betul. Habis olahraga minum ini rasanya fresh gitu. Itu yang dingin pakai es. Ya, kalau yang panas opsi ini. Makanya aja kalau di musim hujan toh ditinggal keluarga sendirian. Satu lagi. Kalau ini kaitannya dengan mood, kalau pas moodnya gimana minum ini? Gitu. Waduh, ini rasanya ada rasa mantan juga sih. rasa mantan. Ya. Baik
Baik, peserta webinar tentang Herbalize ini ya, Herbalinial ya. Ini saya kira di tengah kita tadi agak bersendagurau, sebenarnya pesan kami itu, pesan yang ingin sampaikan dan serius bahwa Marifood ingin mengangkat salah satu katakanlah kekayaan Indonesia, yaitu temulawak. Yang harapannya tentu obsesinya kalau bisa ya jangan sampai kalah dengan ginseng ya. Kalau Korea punya ginseng, Indonesia punya temulawak, dan dalam bentuk yang dimulai dengan masuk ke pasar milenial dulu, yang selain paling lebar juga termasuk kelompok yang mungkin saat ini harus dikatakan paling terdidik sebenarnya, paling terdidik, yang kebetulan punya preferensi. Boleh opsi sehat tapi rasanya harus enak. Nah, ini mudah-mudahan produknya Pak saya harapkan juga berkembang Pak, termasuk untuk anak-anak, termasuk untuk kaum hawa, termasuk orang dewasa, dengan syukur-syukur nanti bisa ditandemkan dengan produk-produk fast food chain, sehingga sebarannya menjadi luas, tidak hanya masuk di pasar-pasar yang selama ini sudah menjadi pasarnya Marifood. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Haryanto, selamat siang. Ya, demikian webinar kita yang tadi sudah dibahas bersama dengan Bapak Haryanto Halim, ya, CEO dari Marifood, dan dimoderatori oleh Profesor Budi Widianrako. Demikian sekiranya acara kita, webinar kita hari ini. Terima kasih atas perhatian para peserta. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Jangan lupa ya, follow Instagramnya herbalize.id. Sekali lagi, follow Instagramnya herbalize.id. Jangan lupa pakai masker selalu, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan enak, makan yang enak. Gorengan, bakaran, santan lemak-lemak, pokoknya makan yang enak. Yang penting minumnya Herbalize temulawak. Makan nggak ya? Galau, Google aja manfaat temulawak. Baru Herbalize temulawak, rasanya enak, nyegerin. Wes pokoknya makan yang enak. Yang penting minumnya Herbalize temulawak.